Selanjutnya di segmen ketiga kita akan coba membahas lebih dalam berkaitan dengan base and field observation atau pengamatan di stasiun base dan stasiun lapangan dari modul Q2, yaitu akuisisi data geomagnetik. Nah, berikut ini adalah ilustrasi yang lain untuk pengamatan data di base geomagnetik. Ini adalah ilustrasi terkait dengan pemilihan posisi, biasanya dilakukan sehari sebelum survei di lapangan atau hari pertama di lapangan dilakukan. Kita melakukan pencarian lokasi yang sesuai. Nah, pencarian lokasi di lapangan yang sesuai itu kita bisa perhatikan untuk posisi sensor dan magnetometer di mana yang akan memberikan bacaan relatif paling stabil. Karena bisa jadi ketika kita melakukan pembacaan di titik ini atau di titik yang lain ada bacaan yang relatif sangat berbeda begitu, dan biasanya itu kita perlu cek dengan tuning atau kisaran bacaan di daerah penelitian mana yang relatif stabil. Kemudian setelah kita melakukan percobaan beberapa posisi, misalkan posisi A, B, C, D, E, dan tempat yang lain di sekitar sini yang relatif tidak ada gangguan noise dari elektromagnetik, kabel atau besi atau magnet dan seterusnya, maka posisi ini kita harus pertimbangkan mana yang bisa digunakan untuk memasang sensor. Nah, biasanya sensor pada ketinggian tertentu, sensor magnetometer kita pada ketinggian tertentu itu akan memberikan sinyal yang relatif lebih baik ketika dibandingkan dengan posisi yang relatif lebih rendah. Jadi posisi yang relatif lebih tinggi biasanya akan memberikan sinyal yang relatif lebih baik. Ya, mungkin tidak harus selalu paling tinggi, tapi relatif cukup stabil bacaannya dan juga memberikan sinyal to noise ratio yang tinggi. Selain bisa digunakan untuk memasang sensor, juga kita perlu memperhatikan bahwa posisinya itu juga cukup baik untuk membantu perlindungan dari panas matahari dan hujan. Jadi tempat perlindungannya apakah nanti bisa kita setup untuk jas hujan, plastik, atau perlindungan dari pohon saja sudah cukup, atau bagaimana, itu kita perlu perhatikan mana yang lebih baik. Dan kita perlu posisi untuk pengawasan dari kejauhan supaya tidak terlalu banyak campur tangan terkait dengan kita membaca. Misalkan kita bisa mengawasi dari jauh manakah posisi yang paling aman dan terlihat begitu ya. Nah, kurang lebih pada titik ini akan memberikan bacaan sebagai berikut. Pada interval tertentu bisa diamati bacaannya pada orde 45 ribuan nanotesla dengan variasi harian seperti ini diamati pada sekitar tanggal 25 Agustus sampai 3 September. Nah, ini tentu saja diamati misalkan pada waktu survei saja. Mungkin idealnya juga kita bisa mengamati untuk durasi 24 jam atau 48 jam yang mendapatkan pola yang lebih kontinu. Nah, kurang lebih kalau secara ilustrasi ini dari Milsom tahun 2003, mungkin ilustrasinya untuk diurnal variasi atau variasi hariannya itu mungkin kurang lebih seperti ini variasinya. Nah, ini kita bisa cek ordenya berapa nanotesla dan relatif memberikan pola yang seperti ini. Jadi pola normal variasi harian misalkan dengan SQ atau solar quiet yang teramati di base. Jadi medan magnet bumi itu juga bervariasi karena perubahan kekuatan dan arah arus yang beredar di ionosfer.
Dalam pola normal SQ pattern atau pola SQ ini ditunjukkan pada gambar medan magnetik bumi hampir konstan di malam hari, tapi mungkin juga akan menurun antara dini hari dan sekitar jam 11 siang, kemudian akan meningkat lagi sekitar jam 4 sore, kemudian perlahan akan menurun sampai kisaran nilai di malam hari. Ini berdasarkan pengamatan atau mungkin yang diamati oleh Melason tahun 2003. Nah, tentu saja kita bisa mengecek bacaan tersebut. Nah, dari data yang di lapangan kita coba baca saja apa yang ada di lapangan. Mungkin tidak harus seperti pola ini. Nah, yang jelas kalau kita lihat di sini ordernya kurang lebih ini relatif stabil ya. Misalkan satu hari ini mungkin tidak ada 50 nano Tesla. Di sini juga tidak ada. Mungkin yang paling tinggi ini kita bisa cek posisinya itu pada order kisaran 80-an dan juga 20-an, jadi kurang dari 100 nano Tesla. Jadi relatif stabil dan juga bacanya tidak fluktuatif begitu ya, tidak meloncat-loncat tiba-tiba tinggi kemudian jatuh pada waktu yang sangat berdekatan. Jadi ini kategori untuk bacaan yang relatif stabil. Kita akan coba cek untuk posisi yang lain. Jadi di sini mungkin untuk menunjukkan titik di base, dan ini adalah titik-titik yang ada di lapangan. Misalkan titiknya ini mengikuti jalan begitu ya, dengan plot peta. Ini ada koordinat UTM-Y dan koordinat UTM-X. Nah, yang di base ini mungkin diamati dari pagi sampai sore. Nah, variasinya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita masih bisa melihat ordernya berapa nano Tesla. Kalau relatif kecil ini tidak terlalu berpengaruh, artinya ini mungkin bacaannya relatif stabil begitu. Tapi kalau ini bacanya sampai misalkan melebihi plus minus 200 nano Tesla begitu pada waktu yang sangat dekat, itu mungkin akan mengkhawatirkan. Di sini sekilas tampak seperti ada loncatan, tapi kalau kita perhatikan ini mungkin ordernya masih cukup kecil. Jadi ini juga masih bacaan yang stabil. Di sini adalah skala nano Tesla, dan di sini adalah urutan pembacaan di base. Misalkan dibaca di sini ada sampai beberapa ratus kali ya. Oke, kita akan coba tunjukkan ilustrasi kalau misalkan perbandingan bacaan yang relatif tidak normal begitu ya, atau ada pola badai magnetik. Oke, ini ilustrasi yang lain. Ini untuk contoh yang normal di base, polanya mungkin seperti ini atau juga bisa seperti ini di posisi yang beda atau di stasiun yang lain yang berbeda. Nah, kalau misalkan adanya atau ilustrasi adanya badai magnetik, ini kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya posisi yang langsung jatuh ke bawah, langsung tiba-tiba melejit lagi ke atas, ke bawah, ya naik turun fluktuatif seperti ini selama waktu yang cukup lama. Di sini misalkan 24 jam pada interval atau frekuensi tinggi begitu. Dan di sini kita bisa melihat untuk posisi ini aja sudah 100 nano Tesla. Jadi kalau misalkan kita coba gabung skala dari paling tinggi ke bawah, ini mungkin bisa mencapai 200 nano Tesla pada waktu yang sangat kecil. Nah, kalau misalkan posisinya seperti ini ada perubahan perlahan-lahan pada interval waktu yang cukup, meskipun intervalnya sekitar 100 nano Tesla atau 150 nano Tesla dan tidak ada fluktuasi, mungkin itu kita bisa melihat pola yang berbeda itu, dan kita bisa mengenali mana pola yang normal dan pola yang ada badai magnetik. Ini biasanya diakibatkan oleh aktivitas matahari. Jadi dari situ surveinya kemungkinan perlu kita tunda atau kita ulang untuk survei geomagnetiknya, karena ini nanti akan mempengaruhi bacaan di lapangan, dan koreksinya menjadi relatif sangat fluktuatif dan memberikan
pemetaan yang kurang baik. Nah, ini adalah contoh posisi titik-titik pengamatan. Mungkin kalau kita bisa lihat titik-titik warna putih ini adalah titik-titik di lapangan ini relatif rapat pada skala jarak interval ke arah utara dan ke arah selatan. Mungkin dibuat lebih rapat ke arah utara selatan karena mengharapkan resolusi yang baik, karena variasi dari medan magnetik itu utamanya lebih ke arah utara selatan dibandingkan barat timur. Untuk pola lembah dan puncak anomali atau rendahan dan tinggian. Nah, di sini adalah nilai pengamatan pada skala warna biru atau ungu di sini sampai merah. Nah, di sini masih kita bisa lihat kemungkinan daerah menariknya ketika ada pasangan dipol, terutama di daerah penelitian dengan nilai inklinasi yang relatif menengah dan rendah. Kalau misalkan di inklinasi nilai tinggi, misalkan dekat kutub magnetik, itu akan relatif cenderung pusat anomali ada di bagian puncak-puncak atau lembah dari medan magnetiknya. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat contoh catatan dari data pengamatan, baik itu untuk data pengamatan di base maupun data pengamatan di lapangan. Nah, dari sini dari sini kita bisa melihat contoh, misalkan catatannya kita lengkapi dengan data pengukuran dan juga beberapa keterangan yang lain untuk stasiun, untuk waktu pengamatan, untuk koordinat stasiun pengamatan, kemudian data elevasi, dan juga nilai observasi dari magnetometer. Biasanya magnetometer di lapangan itu dibaca beberapa kali, tidak hanya sekali. Misalkan di sini ada 3 kali, mungkin ada yang membaca 5 kali untuk meyakinkan bacaannya itu relatif stabil. Dan di sini kita bisa lihat untuk kolom catatan untuk pengamatan di base dengan interval waktu tertentu, misalkan kita bisa lihat perubahannya. Selain itu juga kita bisa simak di sini, dan juga di sini tuh ada keterangan sinyal dari magnetometer. Biasanya kalau sinyal magnetometernya kurang bagus, itu biasanya memberikan angka yang kecil, misalkan angka 1% atau misalkan 3% atau 10%. Nah, itu mungkin kita perlu ulang atau mencari lokasi yang sesuai. Nah, biasanya untuk di base kita perlu amati konsistensinya untuk memberikan sinyal yang terbaik. Biasanya nilai sinyal 99% itu untuk alat GSM 19 itu yang paling tinggi untuk kualitas sinyalnya. Artinya tidak ada nilai 100%, tapi maksimal itu memberikan sinyal 99%. Selain itu juga bisa diamati juga untuk variasi nilai altimeter di base, nanti digunakan untuk mengolah data yang ada di base. Ini mungkin beberapa bacaannya disingkat dari jam 9 kemudian langsung ke jam 16 untuk bisa terlihat saja pengamatan di awal dan di akhir. Demikian juga untuk pengamatan data di sini, misalkan diamati jam 8, jam 9, tiba-tiba sampai jam 16.30. Apalagi yang lain, mungkin kita bisa amati nilai bacaan yang relatif stabil. Misalkan di sini 45043.35, di sini 45044.54. Jadi bedanya ada 1 nanotesla, atau relatif bedanya kurang dari 1 nanotesla, itu cukup stabil bacaan di lapangan. Nah, sedangkan pada interval stasiun ini, pada interval waktu 10 menit, kita bisa lihat 45034.37, kemudian di bawahnya masih 45034.48, berarti ini kurang dari 1 nanotesla. Kemudian ada perubahan. Nah, di sini kita bisa mengecek apakah bacanya itu relatif stabil berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, terutama untuk pola normal dan pola badai magnetik. Oke, demikian untuk penjelasan di segmen ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.